Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sudah share link untuk absen ya. Silahkan kalian absen dulu. Sama LKPD sudah Ibu share juga di WA kalian ya. LKPD nanti setelah selesai langsung kalian kirim ke WA aja, nggak usah ke kelas ya. Sebelum kita mulai belajar, coba untuk M. Faisal, Muhammad Faisal, pimpin doa dulu M. Faisal. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Untuk selanjutnya kita menyanyikan 17 Agustus karena ini masih dalam masa-masa hari kemerdekaan Indonesia, walaupun kita tidak sempat untuk upacara. Sebelum kita mulai pada pembelajaran berikutnya, kemarin sudah Ibu paparkan tentang masalah apa? Masih ingat enggak? Masalah taat pada aturan. Oke, coba kita mengingat lagi pelajaran yang kemarin. Taat pada aturan apa sih? Arti taat apa? Patuh. Oh iya, arti taat adalah patuh. Kompetisi dalam kebaikan. Ada yang tahu enggak arti kompetisi itu apa? Yang tahu enggak? Berlomba, Bu. Berlomba-lomba. Berlomba. Yang lain apa? Misalnya di kelas kalian pasti kan ada yang rank 1, ada yang rank 2, ada yang rank 3 dan selanjutnya. Nah, itu kan pastinya kalian kan kadang ada yang terpicu, pokoknya saya harus rank 1. Itu namanya apa? Bersaing, Bu. Setelah melakukan pembelajaran, diskusi, dan menggali informasi, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan, mengklasifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105 tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Yang akan kita bahas karena masih satu KD ya, masih satu materi, yaitu perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Untuk perilaku taat sudah kita bahas minggu lalu. Sekarang yang akan kita bahas pada pertemuan kedua ini adalah kompetisi dalam kebaikan, dan untuk di sini ada dua gambar lagi. Ada dua gambar ya. Gambar yang pertama orang bermain voli, dan gambar yang kedua lagi ngapain ini? Menyantuni ya. Coba kalian amati gambar tersebut dan berikan tanggapan tentang pesan-pesan apa sih yang ada dalam gambar tersebut. Ayo, siapa yang mau menjawab? Gambar 1 siapa? Ayo. Berkompetisi dalam perlombaan yang menggambarkan sportivitas. Apa itu menunjukkan berkompetisi dalam kebaikan ya? Karena apa di sini? Ada orang yang sedang menyantuni anak yatim. Dengar, Bu. Pada pertemuan kali ini, saya hanya akan membahas tentang kompetisi dalam kebaikan untuk etos kerja pada pertemuan selanjutnya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan pada pertemuan kedua. Hidup adalah kompetisi,
bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Banyak orang yang terjebak pada kompetisi semu. Kompetisi yang berturutkan hawa nafsu duniawi sehingga jauh dengan suasana rohani. Kompetisi harta kekayaan, kompetisi usaha pekerjaan, kompetisi jabatan kedudukan, semuanya adalah kompetisi semu yang indah menggoda tetapi sesungguhnya tiada. Mengapa ada kompetisi dalam kehidupan manusia? Jawabannya adalah fitrah nafsu manusia. Manusia diberi pilihan untuk menentukan dengan jalan seperti apa ia akan berkompetisi, baik secara jalan baik atau cara buruk. Yang kedua, kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak jarang harus bersaing dengan manusia lain. Yang ketiga, tekanan. Dalam hidup manusia sering ditekan sehingga akhirnya ia bergerak untuk melakukan persaingan. Kesadaran dalam berpikir, kesadaran di mana tanpa adanya sebuah usaha dan persaingan maka kesuksesan akan sulit tercapai. Kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan bertakwa, maka manusia secara sederhana akan tergerak untuk berkompetisi dalam kehidupannya, baik secara individu maupun kelompok. Ada dua jenis kompetisi. Yang pertama, kompetisi dalam kebaikan, dan yang kedua, kompetisi dalam keburukan. Tuntunan Al-Quran dalam berkompetisi terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Ada 3 alasan mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama, bahwa melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda dan harus segera dikerjakan sebab kesempatan hidup sangat terbatas. Yang kedua, bahwa berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Disinilah perlunya kolaborasi atau kerjasama. Yang ketiga, kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang baik adalah dengan memulai dari diri sendiri, dari yang terkecil dan dari saat ini. Setelah kalian tadi melihat
video yang Ibu berikan, silahkan kalian ajukan pertanyaan tentang masalah yang belum kalian pahami. Ayo, siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Oh ya, silahkan. Bu, bagaimana jika ada atlet yang sedang berkompetisi tapi atlet tersebut menggunakan doping? Oke. Ada yang mau mencoba menjawab? Saya, Bu. Oke. Silahkan. Menurut pendapat saya, penggunaan doping pada seorang atlet merupakan hal yang tidak boleh dilakukan. Karena pada suatu kompetisi itu harus dilaksanakan secara jujur dan sportif. Selain itu, penggunaan doping jangka panjang juga akan menimbulkan dampak negatif bagi karir dan kesehatan atlet tersebut. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya dan jawabannya. Kita berdiskusi tentang makna isi Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan kaitannya pada kondisi saat ini. Oke, siapa yang mau berpendapat tentang makna isi Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 ini? Saya, Bu, Bella. Silakan Bella. Menurut pendapat saya, pada kondisi saat ini, sesuai dengan isi surah Al-Maidah ayat 48, kita semua dianjurkan menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup dan pedoman dalam memutuskan segala sesuatu, karena berisi kebaikan dan senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, karena semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat balasan sesuai dengan apa yang telah diperbuat semasa hidup. Saya, Bu. Siap. Oh ya, oke. Menurut tanggapan saya, pendapat yang diajukan oleh Bella itu menurut saya setuju, karena memang kita dalam hidup ini harus banyak berkompetisi mengejar kebaikan, karena dengan kita mengejar kebaikan otomatis kita akan mendapatkan. Tadi sudah Ibu contohkan bacaan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Ya, Bu. Ya, buku bacaannya apa? Contoh 1. 1. Anzalna itu ikhfa. Ifa. Alasannya apa tadi? Anzalna. Alasannya karena nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa. Oh iya, huruf ifa atau huruf za ya. Kesimpulan. Silakan. Alda mungkin mau Yolanda mungkin mau menyimpulkan materi tadi. Ya, Bu. Ya. Kesimpulan dari pembelajaran ini yaitu 1. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan pembenar kitab-kitab sebelumnya dan juga sebagai penjaga kitab-kitab tersebut. Yang kedua, kita perlu berkompetisi dan berkolaborasi agar dapat meraih sesuatu yang kita inginkan dengan baik. Oke, Ibu ambil kesimpulan. Jadi setiap umat harus menggunakan akal dan segenap kemampuan yang dimiliki untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berlomba-lomba dalam bidang keburukan atau kejahatan. Tadi pertanyaannya bagus sekali tadi, bahwa bolehkah kalau misalnya kita berlomba dengan menggunakan doping. Tadi juga sudah dijawab sama teman kalian. Jadi untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan sebenarnya banyak sekali, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Mungkin di lingkungan rumah kalian ada yang sedang isoman. Nah, bagaimana kita untuk menolong mereka? Kan tidak mungkin kita membiarkan mereka di rumah sementara mereka tidak bisa keluar untuk membeli makanan. Makanya peran kita sebagai seorang muslim, kita harus mampu meringankan beban mereka, ya, dengan cara mungkin kita mengumpulkan dana untuk memberi makanan pada orang-orang yang sedang isoman dan lain sebagainya. Banyak sekali yang sebenarnya yang kita lakukan. Oke. Jadi untuk minggu depan insya Allah kita ketemu lagi di materi etos kerja, silahkan kalian pelajari. Dan untuk terakhir
Terakhir ya, semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat. Tolong untuk Hendy, silahkan pimpin doanya ya. Sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Ibu akhirkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.